Selamat siang anak-anak. Ya, Selamat siang. gimana hari ini kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah semangat. Ya, ini walaupun jam terakhir ini. Dan kayaknya masih semangat semua. Oke, jadi untuk memulai KPM hari ini atau pembelajaran hari ini, jadi untuk kelancaran dalam pembelajaran, saya minta untuk memimpin doa. Di sini Pak Mas Suryadi, silakan dipimpin untuk berdoa dulu supaya kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Bapak, baik teman-teman semuanya, sebelum kegiatan ini, mari kita berdoa, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa nama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Suryadi. Kemudian untuk membangkitkan semangat, ini udah mulai pada capek, walaupun jam siang kita harus tetap semangat. Kita nyanyi dulu untuk lagu penyemangat, lagu perjuangan, untuk membakar semangat kita lagi yang sudah mulai lemes di siang hari ini. Untuk mau memimpin lagu Halo Halo Bandung, silakan Mas Reni untuk memimpin menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya teman-teman semua, mari kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung biar tambah semangat. 1, 2, 3. Lagunya lupa Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Reni. Oke, untuk pertemuan hari ini, jadi nanti kita akan membahas mengenai masih di informatika, kemudian TK. Nah, kemudian nanti saya akan share. Sebentar, ada yang mau masuk. Oke, sudah. Nah, ini Mas Ajis baru masuk. Selamat datang. Oke. Datang. Iya. Maaf. Sehat Pak? Pak Mas? Sehat Pak. Iya, oke. Ini baru mulai, belum ada 5 menit Pak, nggak apa-apa. Oh ya, maaf. Jadi untuk ini pembelajaran, saya share dulu ya sebentar. Izin share. Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas mengenai apa itu mail merge. Kemudian mail merge sendiri untuk informatika itu ada di elemen yang ketiga yaitu TIK. Nah, kemudian di sini untuk CP-nya yang nanti kalian harus tahu. Jadi pada fase ini peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersama dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjutan perkantoran, pengolah kata, angka, dan presentasi, beserta otomatisnya dan mengintegrasi dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai presentasi yang memudahkan analisis dan interpelasi konten tersebut. Oke, nah di sini nanti yang akan kita bahas di sini lebih fokus ke bagian yaitu pembahasan mengenai mail merge. Nah, kemudian mungkin di sekitar kita untuk mail merge itu seperti apa, atau mungkin nanti pembelajarannya itu fungsinya untuk apa. Jadi mail merge itu seperti apa, kemudian dan bagaimana juga penggunaannya serta nanti pelaksanaannya atau penerapannya bagaimana. Nah, di sini nanti dalam pembelajaran hari ini, yang pertama untuk tujuannya.
yaitu di sini supaya peserta didik atau kalian bisa lebih mengenal fitur lanjutan, yaitu Mail Merge yang ada di Microsoft Word. Kemudian yang kedua, di sini nanti supaya siswa dapat membuat data source. Nah, mungkin di bagian ini data source kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di integrasi antar aplikasi, di mana di situ kemarin kita membahas mengenai macam-macam aplikasi perkantoran dari mulai Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, di sini nanti untuk data source sendiri nanti kita ambil atau bisa kita jadikan sebagai data source dari Microsoft Excel. Nah, kemudian yang ketiga, untuk di sini nanti akan ada praktikum atau nanti kalian latihan membuat, ya. Kemudian nanti mencoba untuk mempresentasikan. Oke. Kemudian mungkin untuk Mail Merge sendiri, sebelum kita mulai apa itu Mail Merge, mungkin di sekitar kita sudah atau banyak dijumpai macam-macam surat. Oke, nah di sini mungkin saya ingin bertanya macam-macam surat ya, yang ada di sekitar kita, baik di sekolah, di rumah, atau mungkin di lingkungan yang lain. Nah, di sini coba saya ingin menanya untuk macam-macam suratnya. Surat cinta, Pak. Halo? Surat cinta. Waduh, surat cinta ini. Surat undangan cintanya bansos. untuk siapa? Karena kan kita membahas surat. Nah, ini suratnya ke siapa? Ini Mas Ajis belum apa udah langsung surat cinta. Kemudian coba yang lain, mungkin Mas Suryadi, contoh surat. Mas Suryadi. Undangan, Pak. Iya. Kemudian ada lagi Mbak Sulis. Mbak Sulis mungkin? Surat undangan, Bapak. Undangan. Undangan apa, Bu? Undangan apa? Karena undangan banyak. Iya, untuk apa? Iya. Oke. Dan mungkin yang terakhir mungkin ada satu lagi yang surat yang bisa kita jumpai. Nah, itu biasanya untuk kalau kita di sekolah, biasanya kalau ada orang tua untuk datang ke sekolah gitu. Apapun tujuannya, biasanya di situ juga menggunakan surat pemberitahuan atau bahkan undangan itu. Oke, nah di sini kita mulai untuk apa itu Mail Merge. Nah, di sini untuk Mail Merge sendiri merupakan salah satu fitur yang berfungsi untuk membuat surat atau dokumen dalam jumlah yang banyak dengan format yang sama. Jadi contoh tadi misalkan undangan, Mbak Sulis misalkan mau membuat surat undangan untuk rapat di rumah, atau mungkin ada RT, itu disuruh untuk Pak RT suruh membuat untuk namanya kan satu persatu. Nah, sedangkan suratnya itu kan kita tidak butuh satu penerima satu surat, jadi cukup satu surat untuk banyak penerima. Oke. Kemudian fitur ini berguna untuk mencetak atau mengirimkan dokumen yang ditujukan ke banyak penerima. Nah, itu tadi contohnya ada surat undangan, surat keterangan, dan lain sebagainya. Kemudian Mail Merge sendiri diterjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi surat massal. Oke. Nah, di sini untuk surat Mail Merge sendiri, ini contoh-contohnya. Nah, tadi mungkin sudah disebutkan di awal, ada berbagai macam. Nah, di sini juga ada satu lagi, yaitu sertifikat. Ya, jadi misalkan kita ikut ekstra, gitu, ekstra pramuka atau ekstra yang lain, OSIS dan seterusnya, atau bahkan pelatihan-pelatihan, itu juga biasanya kita mendapatkan sertifikat. Nah, di sini juga nanti bisa kita menggunakan fungsi Mail Merge untuk mencetak sertifikat tersebut. Oke. Kemudian untuk membuat Mail Merge sendiri, nah, di sini nanti masih di pembahasan yang sebelumnya, yaitu integrasi data, di mana nanti kita butuh ada dua jenis dokumen, ya. Ada dokumen master dan ada data source. Nah, kemudian untuk datanya sendiri, yang pertama untuk data master itu nanti kita buatnya ada di Microsoft Word, yang nanti akan saya bagikan juga contohnya dan nanti untuk bahan latihan.
Kemudian data source-nya juga di sini masih menggunakan aplikasi Office yaitu Excel, yang kemudian nanti kita gabung ke dalam Word untuk diambil datanya atau file-nya. Nah, kemudian di sini kedua data tersebut dari Word dan Excel kita jadikan satu untuk pembuatan MailMagic itu sendiri. Oke, nah di sini nanti kita coba untuk melihat video sebentar. Nah, sudah muncul? Ya, silakan ditonton dulu sebentar. Iya, Pak. Ini sudah azan duhur itu tadi. Ya, Asar, Pak. oh asar, iya lupa. Iya. Iya. Yuk. Iya. Bentar. Suaranya udah maksimal. Belum ya? Suaranya belum keluar. Belum, Pak. Iya. Nah, ini ada yang baru masuk ini. Maaf.
Oke, itu ya. Jadi video yang membahas mengenai bagaimana mail merge digunakan untuk keperluan surat menyurat, terutama di sini untuk pembuatan surat dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini juga, tadi setelah melihat video, nah di sini nanti kita kelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti akan saya bagikan tadi untuk modulnya, kemudian ada contoh surat-suratnya, contoh data source, dan nanti terakhir ada untuk lembar evaluasinya. Oke, nanti saya kirim dulu untuk tadi ya, untuk yang modulnya dulu, yang dijadikan untuk latihan. Oke, saya share. Itu untuk media pembelajarannya, yang materi tentang bagaimana PowerPoint itu tadi. Kemudian untuk saat ini tadi pembagian kelompok ya, jadi nanti kita bagi untuk satu kelompoknya 2 orang saja. Dan di situ nanti juga nanti akan latihan, jadi nanti masing-masing siswa itu akan mencoba membuat mail merge dari dokumen yang sudah saya siapkan di awal. Oke, ini saya akan share dulu untuk contoh suratnya dan ininya juga sekaligus untuk kelompoknya. Oke, bentar. Itu untuk kelompoknya, silakan bisa dipilih. Silakan untuk membentuk kelompok. Berapa menit ini? 2 menit cukup. Silakan bisa langsung ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 serta 5. Silakan. Sudah belum itu? Untuk kelompoknya sudah. Oke, coba kelompok 1. Untuk link dokumennya sudah apa belum? Belum. Itu bisa dibuka di modul untuk suratnya. Modulnya sudah dibuka atau belum? Modul yang tadi pertama itu di situ ada contoh surat dan ininya untuk data source. Jadi nanti akan tampil untuk suratnya. Belum ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Hak aksesnya belum dibuka, Bapak. Yang mana? Yang atas, link atas, Bapak. Link atas, oke, bentar. Ini bahwa Excelnya Iya, belum iya. bisa, Pak. Belum bisa diedit. Masih restrict ya? Excelnya only. Excel only, oke, saya buka. Sebentar. Coba dibuka lagi. Nah, kalau sudah.
Hanya Excel ya yang belum ya, berarti. Kelompok mail match ini Yang kelompok mail merge belum. Ini udah saya rubah ini. kelompok mail match sudah bisa dibuka, Bapak. Oh, sudah. Dari sekalian sama yang tadi datanya. Ini yang data siswanya, surat itunya. Yang data source ini tadi. Sudah bisa terbuka? Excelnya masih view only, Pak. View only. Di sini udah dibuka tadi. Di tempat saya masih view only. View only. Ya. Yang lain? Sudah saya ganti itu. Ya Pak, Excelnya belum bisa. Ya, Masih sudah, view coba. only. Oke, sudah coba. Sudah saya cek lagi. Coba ke editor Pak. Ya, oke. Sudah coba Pak. Nah, sudah. Yang Excelnya ya sudah. Dua-duanya sudah, coba di refresh. Oke. Nah, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, Excelnya. Luar biasa ada. Silakan diisi untuk kelompoknya, kemudian nanti itu ada latihan atau untuk pembelajaran, ada surat, kemudian nanti bisa digunakan untuk berlatih langsung untuk mail merge. Jadi nanti setelah membuat kelompok, langsung saja ya untuk latihan untuk membuat mail merge dari surat yang sudah disediakan dan data sumbernya. Jadi nanti akan saya lihat satu persatu untuk setiap kelompok mewakili ya. Bisa dipresentasikan di sini. Kemudian barangkali ada yang kesulitan ya, ada kesulitan silakan bisa ditanyakan juga. Sudah? Baru 2 yang mengisi, kelompok yang lain belum ini. Masih ya bisa diisi untuk sheet kelompoknya Pak, Sabtu. Sudah ini. Ini baru Pak Ajis, Mas Ajis sama ini siapa ini satu lagi. Mas Suryati itu baru yang masuk 2. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4-nya masih. Saya belum bisa. Ya. Oke. Oke, sambil menunggu itu, jadi mungkin bisa saya terangkan lagi sedikit ya mengenai untuk apa itu mail merge dan bagaimana caranya. Jadi sesuai yang ada di tadi untuk dokumen master dan dokumen data source-nya. Nah, di sini nanti untuk datanya seperti ini atau langkah-langkahnya yang pertama yaitu harus dibuka dulu untuk data source-nya. Jadi yang tadi file Excel-nya itu dilihat di situ ada beberapa contoh file data atau data yang sudah saya siapkan. Ada nama,
tempat tanggal lahir, nama orang tua, NIS, NISN, dan nilai. Jadi nanti di sini untuk contoh surat kelulusan ya, dari sekolah kepada orang tua siswa. Nah, kemudian setelah membuat atau selesai dengan data source, kita buka file suratnya dulu, itu untuk instruksi pengerjaannya. Nah, kemudian dari dokumen yang sudah ada tadi atau surat tadi, tinggal kita masukkan data yang ada di Excel tadi ke dalam Word. Nah, kemudian untuk langkahnya seperti yang tadi di video ya, saya ulang sambil demo chat. Kameranya bisa tutup. Itu yang pertama. Oke, kita mulai dari dokumen, kemudian kita tempatkan untuk pointernya ada di bagian yang pertama, yaitu untuk data nama. Kemudian di sini kita pilih menu mailing. Ya. Ini sambil mengerjakan nggak apa-apa ya, saya sampaikan ulang. Gimana, anak-anak? Kemudian untuk dari mailing, setelah dipilih mailing, kemudian di sini kita tentukan jenisnya yang akan kita buat, yaitu surat. Nah, berarti di sini kita pilih atau kita klik yang letter. Ya. Kemudian setelah dari letter, pilihan lagi, yaitu ada select recipient atau penerimanya siapa. Nah, di sini nanti tadi karena kita menggunakan data source, di sini ada 3 pilihan, yaitu ada tipe yang baru atau membuat berdasarkan list tabel baru. Yang kedua dari data yang sudah ada. Nah, di sini kita langsung pilih saja yang kedua. Ya. Kemudian ini sambil saya share saja ya. Ini saya ngomong malah lupa di share tadi. Nyontek dikit tadi. Ternyata belum ada yang ngerjain. Oh, oke. Mengapa saya sekelompok dengan siapa? Katanya harus berkelompok. Ini iya. Tinggal 2, Bu. Mbak. Iya, kita Mbak Lucy itu tinggal kelompok 2. Bisa disarin. Nah, ini. Ya, itu. Tinggal kelompok 5 dan kelompok 2 itu. Siap. Kita kolaborasi di sini. Oke. Tinggal 2 ini. Nah, ini. Oke. Yang belum berarti kelompok 2. Diketik dari. Halo, ya? Oh ya, tadi storage device itu penyimpanan. Oh, penyimpanan. Ya, tadi udah ada tadi. Ya, tadi saya mungkin ngantuk, Pak. Nggak lihat, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Ngantuk, ya. Oke, langsung. Ya, ini ya sambil dikerjakan atau ini saya sambil ini juga mengingatkan. Ya. Boleh sambil mengerjakan nggak apa-apa. Silakan. Yang kedua layar monitor, Bapak. Oke, langsung dikerjainnya di situ bareng-bareng, yuk. Kita keroyokan. Iya, ayo. Keroyok. Keroyokan saja nggak apa-apa itu. Berapa menit ini? 5 menit cukup atau berapa untuk mengerjakan? Cukup ya, 5 menit ya. Oke. Nanti saya cek per itunya, per kelompok. Apakah sudah jadi atau belum? Jadi Mbak Lucy itu belum masuk kelompok berapa itu? Sama siapa ini? Satu lagi berarti Mas Gigi ini yang belum. Ini kelompok 3 juga masih kosong ini. Oke, sudah selesai? Belum. Saya tunggu. Pak Sabto, mohon izin, Iya. mau menyampaikan ini
Bu Lucy, Mbak Lucy belum bisa masuk, apa ada notif Oh iya, sebentar. bagian panel panjenengan? Iya ya, oke. Mana tadi? Oh di atas. Belum Pak. Mas, belum. Bu Lucy ya, Mbak Lucy belum. Nggak ada. Belum ada notifikasi. Sudah ya? Belum. Sudah mencoba untuk membuat mail merge dari data yang sudah ada. Oke, masih mengerjakan. Ada kesulitan mungkin? Mau tanya Bapak, Ya, silakan Mas. ini membuat mail match-nya datanya online atau ya nanti data yang ada di sheet online? Dipresentasikan saja. Dipresentasikan di sini aja nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti saya lihat hasilnya tinggal di share screen saja. Sudah jadi Berarti atau belum? data masternya Datanya sudah ada. Ya datanya. Datanya sudah ada itu di data source. Nama filenya tadi itu yang data siswa itu. Ya, sudah selesai? Yes, cukup ya. Oke, nanti saya panggil untuk mencoba menampilkan presentasi dari setiap kelompok. Oke, ini kita mulai dari kelompok 1, itu kelompoknya Mbak Sulis sama Mas Ajis. Silahkan coba bisa dilihat untuk hasil membuat mail merge-nya. Bisa di share screen, monggo. Kelompok 1, silakan. Mbak Sulis atau Mas Ajis yang mau mempresentasikan? Belum selesai, Bapak. Oh, belum. Iya. Mau ini kelompok yang lain. Kelompok 2. Mas Yosepin, sudah apa belum? Mas, Ya, nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai mungkin kelompok mana? Untuk template-nya Word-nya yang mana tadi Pak ya? Template Word-nya tadi. Ada, sebentar. Yang paling atas Pak, kalau nggak salah itu. Apa Mas? Yang dokumen itu. Ada di yang paling atas. Ya. Mbak Lucy baru datang itu. Iya Pak, kayaknya nggak bisa pakai akun itu ya, belajar ID. Iya, ini pakai itu Bu, yang apa Mbak, yang 5, masih itu yang apa, 60 menit itu untuk akun pribadi. Pantesan. Ya, tadi buru-buru pakainya itu ya. Oke, nggak apa-apa. Minta di-share lagi Bapak yang ini master suratnya biar bisa di-download. Oh gitu, oke. Bentar. Suratnya.
Oke. Bentar, lagi loading, lama ini. Loading. Jangan. Ya, sudah itu, silakan. Sudah bisa diakses dari Mas Suryadi yang dokumen atau yang suratnya sudah? Lagi proses muter-muter Bapak. Ya, jaringannya mulai padat ini. Jika sama buka susah nih. Sudah ya, nggak apa-apa. Sudah Bapak. Ya, oke, untuk Ya boleh presentasi Bapak. Oh, silakan Mas Vicky, presentasi. Coba. Pak langsung nyoba sambil dipandu ya Bapak, kalau salah diingatkan. Iya, nggak apa-apa. Ya, Mas sudah tidak di. Oke, sudah. Nah, ya. Sudah kelihatan Bapak. Iya. Ini bukannya pakai itu ya, apa namanya, Google ya? Yang download dulu tadi. Iya. Salah nge-share Bapak. Sebentar. Yang pakai Word. Sudah selesai Pak tugasnya. Oke. Pak Wisnu, setelah ini. Yang ini ya Bapak ya? Iya, ya betul, yang itu. Tadi sumber datanya itu sudah saya download, terus mau saya masukkan di menu My Link, kemudian select recipient, kemudian use action English. Terus datanya ada di sini, mungkin di OK. Kemudian ini nama, kolom nama,
nama di sini tanpa tanggal lahir. Kemudian di sini nama orang tua, terus di sini nomor induk siswa, yang di sini NIS, salah. Yang di bawahnya NISN. Kemudian gini Bapak. Ya, terus itu tadi di bagian bawah lulus atau tidak lulus itu ada nilai. Di bawahnya keterangan lulus. Nah, itu ada nilai ijazah. Nilai Nah, ijazah. itu bisa dimasukkan, Oh, nggak apa-apa. Ya. Ya, bisa dimasukkan. Oh iya, oke. Ya. Oke, itu untuk melihatnya bisa diklik preview. Nah, ini hasil jadinya seperti ini. Oh, begini ya Bapak ya. Iya, betul. Luar biasa ini langsung paham ini. Langsung praktek, langsung jadi. Luar biasa. Aplausnya untuk Mas Suryati. Mas Suryadi. Ya. Ya, mungkin yang lain satu lagi sebelum nanti kita tutup, atau sudah cukup? Sudah habis ya? Sudah ya, oke. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita untuk pembelajaran ini? Oke, jadi tadi kita sudah praktek bagaimana mail merge itu dibuat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa fasilitas yang ada di Microsoft Word itu ternyata bisa kita gunakan untuk lebih efektif pada saat kita memiliki dokumen yang harus kita cetak dalam jumlah yang sangat besar, terutama dalam hal penerimanya. Nah, di sini cukup dengan menggunakan fasilitas mail merge, hanya dengan satu surat saja atau satu dokumen saja bisa kita kirim ke banyak penerima atau banyak orang sekaligus. Nah, di sini kita bisa manfaatkan fitur integrasi dari mail merge antara data yang ada di Excel yang kita masukkan ke dalam Word. Oke, ini untuk ininya. Nah, kemudian untuk fasilitas yang lain nanti untuk pencetakannya sendiri tadi sudah dijelaskan juga. Jadi kalau kita mau mencetak itu bisa melihatnya per file atau siapa saja yang mau dicetak, karena nanti untuk pencetakannya melihat dari data file yang ada. Nah, tadi untuk contohnya yang saya sampaikan itu ada 5. Jadi nanti pada saat kita cetak misalkan all, ya artinya berarti semua penerima dari file 1 sampai dengan 5 semuanya akan tercetak. Atau bahkan misalkan kita pilih dari file nomor berapa sampai berapa juga bisa di fasilitas itu. Oke. Mungkin itu saja untuk, ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Ini waktunya sudah hampir habis, kurang 10 menit. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini untuk penutupnya atau sebagai bahan refleksinya saya akan bagikan untuk evaluasi. Lembar evaluasi silakan nanti dikerjakan setelah ini selesai, boleh nggak apa-apa. Ya, saya bagikan dulu untuk lembar evaluasinya. Oke, silahkan. Mungkin itu saja. Jadi untuk pembelajaran hari ini, jadi tadi kita sudah belajar bagaimana integrasi antar aplikasi dari Excel ke Word, kemudian dari Word tersebut bisa kita gunakan juga nanti mungkin yang lain ya. Tidak hanya seperti pembahasan sebelumnya. Jadi bisa dari Word ke PowerPoint atau bahkan dari Excel ke PowerPoint dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mengakhiri di sini ya. Silakan di sini nanti kita pimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Nah, ini yang tadi terlambat nggak apa-apa, itu Mbak Lucy untuk memimpin doa. Nah, tadi macet ya, jalan iya, ya. Pak, macet. Keluar ternyata nggak boleh pakai akun belajar ID ya. Iya. Jadi kirain laptopnya dan HP-nya yang error. Bikin sport jantung. Oke, teman-teman, pelajaran hari ini udah selesai ya Bapak? Betul? Iya. Oke, mari saya akan pimpin dalam doa.
Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lucy. Sama-sama. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya lagi untuk pembahasan materi yang berikutnya lagi, yaitu untuk grafik atau chart. Mungkin itu saja. Nanti bisa dipelajari tentang chart. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat